jelasin ini apa maksudnya ini. Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya penyembahan terhadap gunung batu? Tidak ada, kita mau jelasin apa kalau di dalam Al-Quran tidak ada perintah. Ya, alegoris mau apa? Kayak ini gunung batu loh di sini ditulis. Di dalam Al-Quran alegoris pun tidak ada. Gunung itu perumpamaan bahwa Tuhan itu maha tinggi, maha besar. Mau apa yang tertulis di dalam kitab kau gunung batu. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah menyembah Hajar Aswad. Mana tunjukkan di dalam Al-Quran perintah menyembah batu mana? Iya, tidak ada tertulis ini yang nyata-nyata tertulis. Mana? Tak tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Ini yang nyata-nyata tertulis kau bantah. Kafir dengar kau. Ini yang nyata-nyata tertulis kau bantah. Nah ini apa? Coba ini apa? Tapi di kalian yang tidak tertulis di dalam Al-Quran kau paksa-paksakan harus ada. Ini apa? Mana perintah menyembah Hajar Aswad di mana? Di mana Bahlul? Mana? Ini jelas. Ini jelas ya. Ini jelas. Mau kau bantah? Mau kau bantah ini? Enggak ada. Mau apa yang dijelasin? Tidak ada perintah menyembah batu. Ini yang perintah menyembah gunung batu. Lihat. Loh, mau ada alegoris, mau harafiah, tulisan di sini tertulis gunung batu. Nah sekarang di dalam Al-Quran tidak ada. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun. Di dalam, dengar kau, di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun perintah untuk menyembah batu. Kok ada-adakan? Coba kalau kau bisa menemukan ayat di dalam Al-Quran bahwa ada perintah menyembah batu, tunjukkan. Kalau di dalam Bible banyak. Bahkan Yesus sendiri dikatakan batu yang dibuang. Mau alegoris kayak yang pasti ada tertulis. Al-Quran tidak ada, tertulis pun tidak ada. Kau memfitnah bahwa kami menyembah batu. Dengar ya. Kalau kami menyembah Hajar Aswad, ya, bagaimana pada saat Rasulullah menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya di atas punggung unta? Apakah pantas yang batu seperti itu disembah? Yang diperlakukan seperti itu oleh Rasulullah? Gua tanya, ya. Kalau misalkan umat Islam dituduh oleh orang-orang kafir laknatullah menyembah Hajar Aswad, Hajar Aswad pernah hilang. Apakah umat Islam berhenti menyembah Allah? Apakah umat Islam berhenti sholat karena Hajar Aswadnya hilang? Nggak ada, nyetra, nggak ada. Otak kalian itu gimana? Ada kepala tapi tidak ada isinya. Buat apa? Nggak ada gunanya kepala kalian itu. Faham ya? Jadi yang gua sampaikan faham. Hajar Aswad itu dikatakan apa? Sama sahabat Rasulullah berkata seperti ini. Jika saja engkau tidak melakukan itu, niscaya kami tidak akan melakukannya. Rasulullah melakukan itu apa? Dikisahkan bahwa Hajar Aswad, batu dari surga ini mengeluarkan wangi-wangian. Dan Rasulullah seringkali mencium wangi-wangian itu. Sebagai rasa apa? Bentuk terima kasih. Jadi sahabat sendiri mengatakan jika saja engkau tidak melakukan itu, niscaya kami tidak akan melakukan itu. Karena umat Islam ini adalah umat yang tunduk dan patuh dengan perintah Rasulullah. Bahkan sangat menjadikan apa yang Rasulullah lakukan itu menjadi apa buat kita, menjadi contoh buat kita pada saat Rasulullah mencium Hajar Aswad. Karena Rasulullah sering kali mencium wangi daripada Hajar Aswad itu. Maka sahabat yang melihatnya pun ikut. Dan kami juga ikut. Tidak seperti kalian. Yesus saja dikatakan mau itu alegoris tapi tertulis. Nah, kau yang tidak tertulis di dalam Al-Quran lalu kau katakan umat Islam penyembah batu. Jadi yang bodoh siapa, yang fitnah siapa, kalian? Paham kau? Jangan kau pamer kepala kalian yang gede tapi nggak ada isinya. Tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, bahkan Rasulullah menyentuh Hajar Aswad di atas punggung unta dengan tongkatnya. Kalau Hajar Aswad itu sesembahan, ya mungkin Rasulullah sudah menjadi manusia pendosa, menyentuh sesembahan dengan tongkat dari atas punggung unta. Coba pakai otak kalian. Kalau tidak ada ya tidak ada. Kalau kau tetap menuduh, tunjukkan ayatnya di mana Al-Quran. Di dalam Al-Quran satu ayat saja yang memerintahkan untuk menyembah Hajar Aswad. Halo, kok aku di mute sih? Itu terkesan saya akan-akan saya nggak mampu untuk menjawab.
Ini kan yang menjadi pertanyaan saya, apa urusannya dengan batu hajar aswad itu bisa menghapus dosa? Itu kan menyepelekan Allah yang kamu sembah sendiri. Malah terkesan bahwa dia lebih berkuasa ketimbang Allahmu sendiri. Karena bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Kau jelasin itu, jangan nyerocos, kau mute aku. Kesannya tidak memberikan pertanyaan dan penjelasan yang baik. Ini banyak loh yang nonton. Jangan orang mengatakan kamu buat framing. Coba jelasin dulu. Tanpa Anda sadari, Anda disuruh menghadap ke situ. Kalau memang kalian menganggap Tuhan itu maha hadir, tidak seperti itu. Jadi begini Pak, salah itu kan Ya, perintah Allah ya. silakan dijelasin. Jangan nyerocos, nggak punya Ya, data. saya Ibu jelasin ya, sih, Pak. ya, saya Ya. dengar. Jadi kan memang Allah perintahkan banyak kepada kita untuk mengambil keutamaan ya, untuk menghormati orang tua, guru-guru kita ya, untuk mencium kan, cium tangan pada orang tua, pada guru kita gitu. Dan Allah janjikan itu ada pahala ketika melakukan itu ya, itu kan Allahnya yang kemudian memberikan pahala gitu, atau bahkan ampunan ya. Jadi melihatnya ya, siapa yang memerintahkannya kan, kita untuk sujud di mana, sholat di mana kan. Jadi tidak melihat apa tuh realitas yang terindranya, tapi siapa yang memerintahkan gitu. Karena kalau kemudian logikanya yang terlihat, nanti repotnya nanti Yahudi misalnya ketika ke tembok ratapan gitu kan, dibilang dia menyembah tembok kan begitu. Begitu juga ketika teman-teman Nasrani misalnya beribadah ke gereja, nanti disebutnya menyembah gedung gerejanya kan, tidak gitu. Tapi harus dilihatnya adalah konteks Beda perintah dan konteks itu. larangan. biar dia benar aja Bentar, dulu. belum selesai Pak, bentar. Kemudian kan Timer Bang. terkait dengan Bait Allah ya, ya Yesus juga pernah ke sana kan gitu. Jadi memang Bait Allah itu atau Ka'bah itu tempat. Oke ya, ini si kafir ini dari tadi di mute ini pakai program timer namanya. Kau jangan bodoh ya, jangan bahlul kau. Sama pada saat kau berbicara juga gua termute. Kamu mengatakan tidak ada dalil. Tadi saya sudah menyebutkan di dalam hadis dikatakan apa? Oke, kita buka ya. Apa yang dimaksud pertanyaan kau itu? Kita buka nih. Dasar kau nggak ada ilmu, dikasih jawaban mengatakan nggak pakai dalil. Nih, ya. Hajar Aswad adalah batu mulia yang terdapat pada salah satu sudut Ka'bah. Menurut hadis, mencium Hajar Aswad dapat menghapuskan dosa. Dalam Sahih Bukhari, di dalam kitab ke-25, nah ini apa yang dikatakan? Umar radhiyallahu anha berkata, mencium Hajar Aswad, ketika mencium Hajar Aswad berkata, sungguh aku tahu bahwa engkau hanyalah batu yang tidak membahayakan dan tidak berguna. Andaikan aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, maka kau tidak akan menciummu ya, maka aku tak akan menciummu. Ini yang dimaksud pertanyaan kau ini nih ya. Ada hadis, ini pertanyaan yang kau bawa ya. Ada hadis lain yang menyebutkan bahwa mengusap Hajar Aswad dapat menghapus dosa. Dalam redaksi lain dikatakan termasuk menciumnya. Nih, ini diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umari. Dari ayahnya ia berkata, sesungguhnya Ibnu Umar pernah berebut berdesak-desakan untuk mendekati dua rukun, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani sebelumnya. Aku tidak pernah melihat seorang pun sahabat Rasulullah yang berdesakan seperti itu. Lantas aku berucap, wahai Abdurrahman, mengapa engkau mendekati dua rukun dengan berdesak-desakan seperti itu? Tidak pernah kulihat seorang pun sahabat Rasulullah yang seperti itu. Dia menjawab,
Aku melakukannya karena mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani bisa menghapus dosa. Aku juga mendengar beliau bersabda, orang yang melakukan tawaf di Baitullah selama 1 minggu dan dapat menyempurnakan pahalanya sama seperti membebaskan hamba saya. Aku mendengar dari beliau bersabda, tidaklah ia mengizinkan satu kaki yang mengangkat yang lainnya kecuali Allah yang menghapus dosanya dan menetapkan kebaikan kepadanya. Allah yang menghapus dosanya, nyet. Dasar kau kafir dikasih tahu. Ya, hadis tersebut termuat di dalam Sunan At-Tirmizi. Ya, bab mencium 2 rukun ini ya, ini ada di mana di Sunan At-Tirmizi. Makanya kau baca di sini yang dikatakan menghapus dosanya siapa? Hah? Siapa di sini yang menghapus dosanya? Allah yang menghapus dosanya, bukan batu itu. Bahkan batu itu nih, lihat nih. Kau mengatakan tadi tidak pakai dalil. Ya, artinya begini loh, kenapa harus berperantara? Kalau itu pun menjadi perantara, ini sangat jelas di sini bahwa kalian harus ke situ. Nah, kalau memang kalian menganggap Tuhan itu maha hadir, itu tidak harus berkiblat ke situ. Bukankah Allah ini ada di samping kiri kanan kita? Kok ngapain harus menyembah ke situ gitu loh? Satu-satunya loh Allah yang punya rumah di bumi cuman kalian loh, di Ka'bah itu. Sekarang gua tanya lu, kalau lu tahu Allah itu maha hadir, kenapa lu harus melalui perantara Yesus? Kenapa lu masih harus pakai perantara Yesus? Yesus dikatakan di sana batu juga ya. Batu yang dibuang oleh, kenapa kau harus melalui perantara Yesus? Apa bedanya kau dengan kafir Quraisy? Dengar ya, Hajar Aswad itu, Hajar Aswad itu apa? Jelas apa? Jelas dia anak manusia. Jelas anak manusia. Kenapa kau kalau tahu Allah itu maha dia, kenapa kau harus mengambil rupa manusia, Dia kan maha kuasa. Apa? Maha kuasa dari mana? Dia sendiri mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Maha kuasa apa? Kalau hanya untuk mengampuni dosa manusia saja, harus jadi manusia 33 tahun dulu. Harus melalui proses kematian yang menghinakan dia. Harus menjadi manusia yang terkutuk dulu. Di mana letak kemahakuasaan Yesus? Bantah. Ayo bantah. Assalamualaikum. Bantah, nggak usah ketawa-ketawa kau. Yesus sendiri mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Silakan Bang. Sini saya jelasin. Tadi pengertian Anda sudah membedah otak kita sebagai orang Muslim, Bang. Anda mengatakan bahwasannya dengerin dulu, Bang. Anda ini mengatakan bahwasannya kalau orang Islam menyembah Ka'bah, semestinya orang Islam harus ke sana. Anda tahu nggak hukum mencium Hajar Aswad itu sunnah, hanya mengikuti sunnah Nabi. Dan ini ada di dalam Al-Quran ya Bang ya, ada di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun wa huwa muwalliyaha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Nih ayatnya surat Al-Baqarah ayat 148. Dan setiap umat muslim dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa. Dalam pengertian di sini udah mengenai dengan perintah solat, bukannya menyembah Ka'bah. Artinya perintah menghadap Ka'bah ini bukan menyembah. Biar yang pertama menambah khusyuan untuk menghadap beribadah kepada Allah, biar jadi patokan. Contoh, kalau nggak ada patokan menghadap Ka'bah ke Baitullah, maka orang Islam pas sholat pasti nggak beraturan. Ada yang menghadap ke timur, ke barat, ke timur. Makanya Allah menjelaskan, memerintahkan bahwasannya menghadap ke Ka'bah. Dan di sini nggak ada perintah menyembah Ka'bah ataupun Hajar Aswad yang kalian beranggapan bahwasannya Allah itu batu yang disembah. Kita Hajar Aswad, kita sebagai orang Muslim. Beralih ke surat Al-Baqarah yang 142.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Kullillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ila syiratim mustaqim. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka musuh muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah timur dan barat, dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Nih di tafsir Jalalain. Orang-orang yang bodoh, kurang akalnya di antara manusia, yakni orang-orang Yahudi dan orang musyrikin termasuk kaum sebelah, akan mengatakan, apakah yang memalingkan mereka, yakni Nabi Muhammad SAW dan kaum mukmin. Ini bukan kata Allah. Iya, kata Allah sih. Ini kata orang selain, intinya selain Islam. Ya kata abang Anda tadi. Dan kaum mukmin dari kiblat mereka yang mereka pakai selama ini, maksudnya mereka tuju di waktu sholat, yaitu Baitul Maqdis, menggunakan shin yang menunjukkan masa depan, merupakan pemberitaan tentang peristiwa gaib. Katakanlah milik Allah timur dan barat, maksudnya semua arah atau mata angin adalah milik Allah belaka, sehingga jika dia menyuruh kita menghadap arah mana saja, maka tak ada yang menentangnya. Kita sebagai orang muslim gak menantang dan gak beranggapan kita menyembah batu yang mulia itu, batu Hajar Aswad yang Anda anggap itu Allah. No. Dan Anda itu beranggapan orang muslim menyembah batu seperti Ka'bah. No bang, karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba, apakah kita mau menantang Allah? Apakah kita mau menolak Allah? Seorang muslim, Anda memang patut bertanya, tapi dengan akal pertanyaannya. Kalau ada penjelasan, terima. Mau nyanggah gak apa-apa, asal sanggahannya yang memungkinkan dikit bang. Gitu.